Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dilihat dari jumlah pasukan, sekutu, terlebih lagi persenjataan, bukanlah hal yang sulit untuk tentara Zionis merebut tanah Palestina secara menyeluruh. Akan tetapi, bisa kalian lihat sendiri, tentara Zionis yang dilengkapi persenjataan lengkap masih saja dibuat kerepotan oleh pejuang Palestina. Ternyata, satu di antara penyebabnya bisa kita ketahui dari sebuah rekaman suara di mana tentara Zionis menangis ketakutan dan meminta pertolongan kepada temannya karena melawan pasukan tak kasat mata. Lantas siapa sebenarnya pasukan tak kasat mata itu? Jawabannya, tetap tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apa yang kalian dengar barusan hanyalah sedikit dari banyak keajaiban yang terjadi selama konflik Hamas-Israel. Entah bagaimana itu bisa terjadi, namun sebagian umat muslim percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberi bantuan kepada setiap hamba yang berjuang di jalannya. Bukan sekali atau dua kali, keajaiban yang selalu saja berpihak kepada pejuang Palestina adalah peristiwa yang sudah terjadi berkali-kali. Misalnya, dikutip dari Republika pada 2008, Gabriela Shalev, duta besar Israel untuk PBB kala itu, datang menemui Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon. Pertemuan tersebut adalah bagian dari kampanye diplomatik yang sedang dijalankan oleh Israel dengan tujuan memperluas dukungan internasional. Untuk mewujudkan hal itu, Israel sampai-sampai merencanakan bahkan mempersiapkan perang yang diberi nama Operation Cast. Sebanyak 176.000 tentara Israel Defense Force dikerahkan dalam operasi ini. Sementara 48.000 personil cadangan disiagakan Israel jika sewaktu-waktu diperlukan. Selain pasukan, Israel juga menurunkan berbagai macam peralatan perang. Di antaranya, sekitar 2.800 unit tank tempur disiapkan bagi pasukan angkatan darat untuk memasuki Gaza dan menyerang Palestina. Setelah semua elemen peperangan siap, Israel pun mengumumkan agar rakyat Palestina yang berada di Gaza pergi mengungsi. Mereka juga memberi peringatan akan mengejar serta membinasakan pejuang Hamas sampai akar-akarnya. Dan benar saja, tiba di hari Israel tunggu-tunggu, hanya dalam hitungan 8 menit saja, Israel telah membombardir 50-100 target yang mereka klaim sebagai basis kekuatan Hamas. Buntut dari serangan tersebut, Hamas yang saat itu sedang melakukan upacara pelantikan kelulusan anggota keamanan yang bertugas di Gaza tidak tinggal diam dan balik merespon Israel dengan serangan balasan. Percaya atau tidak, setelah Gaza berkecamuk di tahun itu, ada banyak sekali keajaiban yang luar biasa yang terjadi di medan perang. Satu di antara keajaiban yang paling banyak disaksikan tentara Zionis maupun pejuang Hamas adalah pasukan-pasukan bergamis putih yang ikut berperang membantu Hamas. Berdasarkan kesaksian yang ada, pasukan berpakaian serba putih ini membuat tentara Israel ketakutan hingga menangis histeris. Tak jauh berbeda seperti yang terdengar dalam rekaman suara tadi. Dalam buku Menghimpun Kebesaran Allah yang diterbitkan Medical Emergency Rescue Committee, juga dituliskan bahwa pasukan bergamis putih ini melakukan serangan yang besar sampai-sampai bisa memukul mundur tentara Israel. Lebih mengejutkannya lagi, pasukan berjubah putih itu memiliki kemampuan perang dan keterampilan bertempur yang luar biasa. Bahkan, cara mereka menyerang dan menyergap musuh jauh melebihi kemampuan Hamas atau pejuang Palestina lainnya. Buktinya, dalam rekaman suara yang diunggah kemudian viral di platform X, tentara yang diduga merupakan Zionis Israel sedang meminta tolong kepada temannya melalui handy-talkie dengan berkata, "Saya tidak tahu, itu tentara Hamas atau bukan. Saya tidak bisa melihatnya. Kami melawan hantu. Saya tidak ingin mati. Saya telah menyaksikan teman-teman saya terbunuh di depan mata. Tolong bantu kami, Siak." Selain itu, ia juga mengatakan, tanpa angkatan udara, tanpa angkatan laut, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kita tidak bisa melawan mereka dengan tank. Mereka tidak akan mengalami kerugian. Dengan semua tank dan perlengkapan perang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ingin cepat meninggalkan negara ini.
Setelah melaporkan situasi yang mengancam nyawanya, terdengar suara pria lain meminta temannya untuk tenang. Namun sambil menangis ketakutan, pria satunya lagi kembali berkata, "Jangan suruh aku tenang, kamu tidak melihat apa yang saya lihat. Saya ingin keluar dari sini." Dari percakapan tersebut, bisa kalian nilai sendiri betapa hebat dan misteriusnya pasukan berbaju putih yang kerap membantu pejuang Palestina melawan tentara Zionis. Akan tetapi, sekalipun sampai saat ini pasukan berjubah putih masih menjadi tanda tanya besar. Jauh-jauh hari, pejuang Palestina sebenarnya sudah memprediksi hal tersebut akan dialami oleh tentara Zionis yang berani masuk ke Gaza. Pasalnya, pada tahun 2008 lalu, dalam sebuah konferensi pers, Abu Ubaidah, jubir pasukan sayap Hamas, yaitu Brigade Al-Qassam, dengan tegas menyatakan di hadapan banyak media seperti video berikut ini. الخيارات المطروحة أمام الجندي الصهيوني عند دخوله لقطاع غزة هي 4 خيارات، إما أن يسقط قتيلا أو يقع أسيرا أو أن يصاب بإعاقة مستديمة أو أن يعود بمرض نفسي إلى الأبد. Jika diartikan, dalam video tersebut Abu Ubaidah mengatakan bahwa ada 4 kondisi yang mau tak mau akan dihadapi oleh Zionis ketika mereka berani memasuki Gaza. Pertama, dia akan mati. Kedua, dia akan ditawan. Ketiga, dia akan cacat seumur hidup. Dan terakhir, dia akan terkena gangguan mental untuk selamanya. Berdasarkan perkataan Abu Ubaidah barusan dan keajaiban-keajaiban yang dipercaya sebagai pertolongan Allah, wajar jika sampai sekarang ini tentara Zionis tidak bisa merebut Palestina secara utuh, khususnya daerah Gaza. Selain pasukan berjubah putih, keajaiban selanjutnya yang dipercaya merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus membekas dalam ingatan warga Palestina adalah segerombolan burung merpati yang menyelamatkan penduduk Palestina dari serangan tentara Zionis. Keajaiban itu terjadi sebelum serangan udara tentara Zionis diluncurkan. Jika kalian memperhatikan perilaku burung merpati, burung ini adalah jenis burung yang sangat jarang berkicau atau mengeluarkan suara. Mengejutkannya, beberapa saat setelah tentara Zionis menembakkan rudalnya secara berkelompok, burung merpati ini terbang lebih dulu di atas wilayah warga Palestina sambil mengeluarkan suara yang sangat melengking. Warga Palestina yang melihat perilaku burung merpati itu pun awalnya dibuat heran. Namun tak butuh waktu lama, warga Palestina merasa bahwa perilaku aneh merpati itu adalah peringatan untuk segera berpindah mencari tempat yang lebih aman. Dan benar saja, setelah semua penduduk Gaza meninggalkan daerah tersebut, rudal tentara Zionis pun menghantam tempat tinggal mereka. Kembali lagi ke tahun 2008. Kala itu, pejuang Gaza berada dalam kepungan tentara Israel. Bisa dibilang, meskipun para pejuang bisa memberikan perlawanan, tapi satu-satunya yang akan dialami para pejuang adalah syahid. Tak disangka-sangka ketika semua pejuang sudah berpasrah, tiba-tiba kabut turun dengan sangat tebal. Karena jarak pandang tentara Zionis sangat terbatas akibat kabut tebal. Pejuang Gaza pun pada akhirnya bisa menyelamatkan diri. Pernah juga dalam kondisi yang sama ketika pejuang Gaza dipojokkan oleh pasukan Zionis. Atas izin Allah, beberapa pohon, tumbuhan, dan binatang tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Sehingga berhasil membuat nyali pasukan Zionis menciut dan para pejuang Palestina pun berhasil keluar dari keadaan tersebut. Memang menurut pengakuan warga Gaza dan pejuang Palestina, Perang 2008 merupakan perang yang disebut juga dengan Perang Furqan, yaitu perang yang paling membuktikan mana pasukan zalim dan mana pasukan yang berjuang di jalan Allah. Dari beberapa keajaiban yang terjadi, setiap konflik Palestina-Israel pecah. Lagi-lagi, percaya atau tidak, yang pasti pertolongan Allah selalu berpihak kepada para pejuang yang berjuang di jalannya. Apalagi, kejadian-kejadian aneh bin ajaib itu bukan hanya terjadi saat sekarang ini saja, melainkan sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu, ketika Rasulullah SAW bertempur melawan musuh-musuh Islam. Sahabat beriman, setelah mendengar berbagai keajaiban di jalur Gaza, apakah kalian percaya bahwa keajaiban itu benar-benar terjadi? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.